Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmawati, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan LK1 yaitu hasil identifikasi guru. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian indikator kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Dan indikator yang ketiga, hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Pada indikator pertama ada pertanyaan, apa visi saya untuk pendidikan di Indonesia? Jawaban saya adalah, visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi dan latar belakang kehidupan mereka. Saya juga akan membentuk karakter dan keterampilan siswa yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti keterampilan digital yang sangat dibutuhkan agar peserta didik siap menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian pertanyaan kedua pada indikator kedua adalah apa visi saya sebagai calon guru? Sebagai calon guru, visi saya adalah mengembangkan karakter siswa dengan mengajarkan kejujuran, kerja keras, empati, dan tanggung jawab yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di tengah masyarakat. Dunia yang terus mengalami perkembangan juga mendorong saya untuk lebih kreatif menggunakan teknologi serta metode-metode baru yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan peserta didik pada abad 21. Sebagai guru, saya tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga sosial emosional agar peserta didik lebih siap menghadapi berbagai tantangan di dunia nyata. Untuk indikator ketiga, pertanyaannya adalah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah terus belajar meningkatkan pemahaman saya tentang berbagai metode pembelajaran, teknologi pendidikan, serta berbagai tantangan yang mungkin muncul di dunia pendidikan. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang bisa mendengarkan kebutuhan peserta didik dan memahami berbagai latar belakang mereka, serta memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Saya akan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan empati ke dalam aktivitas pembelajaran. Saya juga akan mengajak siswa untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka serta belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan menghargai perbedaan pendapat. Sekian hasil identifikasi guru saya. Di sini saya akan melakukan refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sekilas tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah salah satu mata kuliah inti dengan beban 2 SKS yang harus ditempuh mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG calon guru. Mata kuliah ini penting dipelajari karena memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami filosofi ini, kita dapat lebih menghargai tujuan pendidikan yang tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan kesadaran sosial siswa. Hal ini juga memungkinkan pendidik untuk menerapkan pendekatan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks budaya dan sosial Indonesia, sehingga pendidikan yang diberikan bisa lebih bermakna dan berdampak positif pada pembentukan pribadi siswa yang holistik. Refleksi mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah review pengalaman belajar, kemudian refleksi pengalaman belajar, kemudian artefak pembelajaran, dan terakhir adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Untuk review pengalaman belajar, ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Bagi saya,
Filosofi pendidikan Indonesia memberikan banyak wawasan berharga yang sangat berguna bagi calon guru seperti saya. Melalui mata kuliah ini, saya diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran besar dari tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara yang memiliki visi pendidikan yang sangat humanis, menghargai karakter dan kebudayaan bangsa. Sebagai calon guru, melalui mata kuliah ini, saya memahami bagaimana pendidikan di Indonesia dibangun dengan landasan nilai Pancasila dan tujuan untuk menciptakan warga negara yang berkarakter, bermoral, serta berpikiran kritis dan konstruktif. Mata kuliah ini juga mengingatkan saya akan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Haruslah menjadi landasan utama dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter dan memahami nilai-nilai Pancasila adalah melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia sudah selayaknya harus menghasilkan pelajar yang memiliki nilai-nilai seperti yang tertuang dalam Pancasila. Salah satu yang paling penting dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mengaitkan teori dengan praktek pendidikan di lapangan. Saya belajar bagaimana filosofi pendidikan Indonesia tidak hanya tinggal dalam teks-teks, tetapi juga diterjemahkan dalam kebijakan dan pendekatan yang diterapkan di sekolah. Ini membuka ruang bagi saya untuk berpikir kritis tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan yang ideal, serta bagaimana saya sebagai calon guru dapat berkontribusi untuk mewujudkannya. Selain itu, mata kuliah ini memberi kesempatan bagi saya untuk merefleksikan peran saya sebagai seorang pendidik. Saya diajak untuk memikirkan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan dan bagaimana filosofi pendidikan yang saya pelajari bisa menjadi panduan untuk membentuk pendekatan mengajar yang sesuai dengan karakter siswa serta kebutuhan zaman. Sebagai calon guru, saya lebih menyadari bahwa tugas saya tidak hanya untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan menginspirasi siswa untuk berkembang. Secara keseluruhan, mata kuliah ini membuka pemahaman bahwa pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam membangun bangsa yang lebih baik. Dengan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia, saya sebagai calon guru akan lebih siap untuk mengajar dengan visi yang jelas dan tujuan yang mulia, yakni mendidik generasi muda yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan dunia tanpa melupakan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Beberapa pengalaman belajar dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang terasa sangat berguna tetapi kurang menarik, salah satunya adalah menganalisis perbandingan antara berbagai sistem pendidikan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan sejarah dan kebijakan pendidikan. Kadang terasa repetitif dan membosankan. Saya mempelajari perkembangan sistem pendidikan dari masa penjajahan hingga masa kini yang memang penting untuk konteks sejarah, tetapi terasa kurang menarik jika tidak dihubungkan langsung dengan isu-isu aktual di lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan saat ini. Namun, meskipun pengalaman tersebut mungkin kurang menarik, hal tersebut tetap memiliki nilai yang sangat berguna. Memahami teori-teori ini memberikan landasan yang kuat dalam berpikir kritis tentang arah pendidikan Indonesia. Selain itu, meskipun terasa berat, pendekatan filosofis ini juga membantu saya sebagai calon guru untuk lebih matang dalam merumuskan pendekatan pedagogis yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, semua hal adalah hal yang menarik untuk dipelajari, terutama bagi saya sebagai calon guru. Bagaimana saya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran saya nantinya. Bagaimana saya membentuk karakter peserta didik saya sesuai dengan kodrat mereka sebagai manusia Indonesia. Jadi bagi saya tidak ada hal yang tidak berguna ketika saya mempelajari mata kuliah ini. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru.
Dalam konteks sebagai calon guru, saya menghargai semua pengalaman belajar dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Semua pengalaman terasa sangat berharga dan berguna, sehingga tidak ada pengalaman yang tidak berguna, meskipun beberapa kurang menarik dari sudut pandang pribadi saya. Memasuki bagian yang kedua, yaitu refleksi pengalaman belajar. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang telah terjadi? Selama mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya mempelajari dasar-dasar filosofis yang mendasari sistem pendidikan di Indonesia, seperti pemikiran tokoh Ki Hajar Dewantara. Pada mata kuliah ini, saya juga diingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Pancasila menjadi fondasi yang kokoh untuk mengarahkan arah pendidikan nasional, yang tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral dan sosial yang mendalam. Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks pendidikan, hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan karakter peserta didik, bukan hanya dalam hal prestasi akademik, tetapi juga dalam bagaimana mereka bersosialisasi, mengelola konflik, dan memahami pentingnya keberagaman di Indonesia. Selain itu, Pancasila dapat menjadi alat yang menyatukan beragam latar belakang budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan proses pendidikan sehari-hari, siswa dapat diajarkan untuk menghargai perbedaan, memperkuat rasa nasionalisme, serta menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia bukan hanya sebagai teori atau ideologi, tapi juga harus dijadikan pedoman praktis dalam menciptakan pendidikan yang merata, inklusif, dan mencerminkan semangat persatuan bangsa. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia memang lebih berfokus pada wawasan kebangsaan dan sejarah perkembangan pendidikan. Banyak materi yang bersifat sejarah pendidikan dan penerapan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Sebagai fondasi pendidikan, Pancasila tidak hanya sekedar diajarkan sebagai teori atau konsep abstrak, tapi dapat menghubungkannya langsung dengan pengalaman sehari-hari siswa. Saya lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu analisis artefak pembelajaran. Pada analisis artefak pembelajaran, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak yang saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya adalah artefak pembelajaran yang sudah diselesaikan pada topik 4, yang berfokus pada Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Seperti yang lainnya, topik 4 ini menggunakan alur merdeka, dan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut terdapat pada bagian mulai dari diri, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Artefak yang saya pilih adalah dari bagian koneksi antar materi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini saya pilih karena sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman saya hidup berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan posisi saya sebagai calon guru dalam dunia pendidikan. Sangat penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendinya agar identitas sebagai manusia Indonesia tidak hilang. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang saya pilih ini adalah berupa mind mapping atau peta konsep. Pada peta konsep ini terdapat topik bahasan utama, yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Topik bahasan utama ini memiliki 5 cabang yang berisikan 5 sila Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 cabang yang merupakan 5 sila Pancasila ini memiliki masing-masing 3 ranting yang berisikan peran Pancasila sebagai pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Saya lanjutkan kepada bagian yang keempat, yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jawaban saya adalah jika saya mengajar, perubahan yang bisa saya lakukan adalah lebih mengaitkan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini akan membuat mereka merasa bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, dalam pembelajaran, siswa bisa berdiskusi tentang bagaimana sila-sila Pancasila diterapkan dalam situasi sosial atau pribadi. Seperti dalam membuat teks pidato, peserta didik dapat diminta memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam teks pidato yang mereka buat. Selain itu, saya bisa mengubah pendekatan pengajaran menjadi lebih interaktif dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok atau debat, di mana hal ini berkaitan tentang penerapan profil pelajar Pancasila pada elemen berpikir kritis. Saya juga bisa memfasilitasi siswa untuk merenungkan nilai-nilai Pancasila melalui refleksi pribadi, seperti menulis artikel atau berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Ini membantu mereka merasa lebih terhubung secara pribadi dengan materi yang diajarkan. Penggunaan media yang variatif seperti video atau cerita yang relevan dengan Pancasila juga akan membantu siswa lebih memahami dan mengapresiasi materi pembelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan dapat membantu mereka melihat hubungan antara Pancasila dan konteks kehidupan sehari-hari. Tidak kalah penting, guru harus memberi kebebasan bagi siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka tentang Pancasila melalui berbagai cara, seperti presentasi atau tulisan. Ini memberikan mereka kesempatan untuk lebih mendalami dan mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang lebih kreatif dan bermakna. Dengan pendekatan ini, Pancasila bukan hanya menjadi pelajaran, tetapi bagian yang hidup dalam kehidupan siswa sehari-hari. Setelah melakukan semua refleksi ini, perubahan yang akan saya lakukan saat saya mengajar adalah saya akan memperkuat lagi profil pelajar Pancasila dalam rancangan pembelajaran saya dan akan saya aplikasikan secara nyata di dalam kelas kepada peserta didik saya. Sekian refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.